Halo semuanya, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu materi biologi sel yaitu transport vesikular. Jadi pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas beberapa macam transport ya, protein di dalam sel. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus ke transport yang menggunakan vesikel atau kantong membran. Jadi di sini kalau kita lihat, eh, jadi kalau pakai vesikel, kantong membran, jadi, dari satu tempat ke tempat lain, perpindahan proteinnya ini melibatkan pembentukan, semacam kantung ya. Jadi prosesnya ini kan disebut budding ya. Jadi kalau misalnya ada kompartemen donor, ya membrannya ini akan, seperti bertunas ya, membentuk sebuah kantong membran, dan kantong membran ini akan bergerak dan mengalami fusi ya, dengan, kompartemen tujuannya. Ya. Nah, dalam proses ini yang dibawa itu ada 2 kemungkinan ya. Jadi molekul yang dibawa itu kan namanya molekul kargo ya. Jadi yang dibawa ini ada 2 kemungkinan, yaitu protein yang terlarut ya di dalam ya, atau juga protein yang berada di membrannya. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Jadi pertama itu protein yang, di dalamnya ini, sedangkan kemungkinan 2 ini adalah protein, di membrannya. Jadi ketika vesikelnya ini berpindah, ya, ada 2 macam yang bisa dipindahkan ya, protein yang terlarut ataupun protein di membrannya, seperti itu. Nah, dalam perpindahannya ini nanti di dalam sel banyak sekali, transport yang melibatkan, eee eee, mekanisme seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat untuk skemanya, jadi di sini ada berbagai macam lalu lintas ya, pergerakan vesikel, eee di dalam sel ya. Jadi secara umum nanti ini bisa diberi warna, merah, biru, dan hijau ya. Jadi kalau teman-teman melihat yang panah warna merah, jadi di situ adalah pergerakan vesikel dari RE ya, ke Golgi ya, dan menuju ke plasma membran. Jadi kurang lebih dia ini fungsinya yang merah, itu memindahkan protein dari RE, Golgi, dan ke keluar sel ya. Sedangkan kalau kita lihat yang warna, eee, hijau ya, di sini. Jadi yang warna hijau itu kalau kita lihat ya, jadi ini ada protein yang dari luar ya, saya warnai stabilo, kuning. Jadi dia ini akan masuk ya, lewat, apa namanya, pembentukan vesikel. Nanti dia ini akan bergerak ke kompartemen lainnya. Jadi lebih ke arah dari luar menuju, ke dalam, ya. Nanti kita akan lihat vesikelnya kemana aja. Nah, selain warna yang, hijau ini, nanti ada yang, warna biru ya. Jadi warna biru ini nanti pergerakan vesikel ya, yang membawa vesikel kembali ya. Jadi arahnya itu kebalikan dengan yang warnanya merah. Jadi misalnya di sini kalau kita lihat biru itu kan ada yang dari kompartemen endosom, itu lalu lintasnya kembali ya, lawan arah dengan yang warna merah. Jadi dia itu bisa dari endosom ya, kembali ke Golgi, bisa kembali ke RE. Jadi seperti dia itu sedang mengembalikan, protein ya, yang awalnya itu bergerak lewat panah merah, ya. Jadi di sini kurang lebih ada 3 lalu lintas ya, yang bisa kita lihat, secara umum. Jadi di sini nanti kita akan bahas beberapa, kasus ya, dari lalu lintas tersebut. Nah, yang pertama kita bisa lihat, kasus di mana protein ini dari Golgi menuju lisosom ya. Ya, jadi arahnya dari RE ya, Golgi, endosom, dan ke lisosom, ya. Jadi
apa namanya, materinya ini startnya ini dari Re. Nah, lisosom itu apa sih? Jadi lisosom itu kan, organel yang cukup terkenal ya. Jadi dia itu biasanya untuk menghancurkan organel ataupun menghancurkan, molekul yang diuptake dari luar, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini sebenarnya ya, lisosom ini akan bisa berfungsi dengan kompartemen lain yang disebut dengan endosom, akhir ya, late endosom, ya. Jadi ketika mereka ini berfusi, mereka ini membentuk yang dinamakan endolisosom, ya. Jadi ketika dia ini bercampur menjadi lisosom, nanti enzim-enzim yang berada di lisosom ini akan, apa namanya, menghancurkan makromolekul yang ada di dalamnya, ya. Jadi terlihat di gambar ini ya, ketika dia ini di endolisosom, makromolekulnya ini kan mulai dihancurin ya, ya, hingga hingga apa namanya, hingga selesai. Nah, ketika makromolekulnya ini sudah selesai di apa namanya, dihancurkan, ya, dia ini bisa kembali kita katakan sebagai lisosom, ya. Nah, uniknya ini ya, jadi lisosom ini, apa namanya, dia ini pH-nya rendah ya di dalam organelnya dan dia ini memfasilitasi supaya enzim-enzim di dalamnya ini aktif, seperti itu, ya. Jadi ini kurang lebih, bagaimana lisosom ini termaturasi ya untuk menghancurkan molekul yang ada di endosom. Nah, masalahnya si endosomnya ini dapat dari mana kan, pertanyaannya ini. Materialnya ini dapat dari mana yang akan dia bawa di dalamnya ini. Nah, ternyata terdapat 4 jalur degradasi, lisosom ya. Jadi ada 4 jalur yang akan menyumbang materi yang akan dihancurkan di dalam lisosom, ya. Jadi, apa namanya, jalur pertama kita lihat di sini itu jalur endositosis ya. Jadi endositosis ini nanti akan mengambil, molekul dari luar ya, lewat proses endositosis, dia ini akan masuk ke, endosom awal ya, early endosom, barusan lama-kelamaan ini akan menuju pembentukan endosom akhir. Nah, berbeda dengan yang satu, ternyata ada jalur lain ya, yang mirip ya. Jadi jalur fagositosis, tapi fagositosis ini yang dia ambil dari luar, itu biasanya partikel yang sangat besar, bahkan, adalah sel. Jadi contohnya itu kan beberapa sel imunitas kita kan bisa ini ya, memakan ya, memfagosit, bakteri, ya. Jadi dia ini memfagosit, bakteri, dia ini akan membentuk suatu kompartemen yang disebut, fagosom, ya. Nah, yang ketiga, kan satu sama 2 ini kan lebih ke arah partikel padat ya. Kalau ketiga, makropinositosis itu sebenarnya memasukkan cairan ya, secara unspesifik ya. Jadi cairan itu diambil dari luar ya, secara tidak spesifik untuk, dimasukkan ya, dan berfungsi dengan, late endosom ya. Jadi mereka ini berbeda ya dengan tahap, jalur satu dan 2. Dan yang jalur terakhir ini berbeda ya, karena dia ini dari dalam ya. Kalau yang bagian 4 ini adalah organel ya, organel yang sudah tidak dipakai, ya, ini bisa, diselubungi ya, membentuk suatu kompartemen namanya autofagosom, ya. Nah, jadi dia fungsinya ini nanti, tujuan akhirnya ini akan menghancurkan si organelnya, ya, untuk pendauran ulang. Jadi secara umum 4 jalur ini menyediakan, apa namanya ya, lalu lintas yang berbeda. Karena ya tadi, material yang akan dihancurkan di lisosom ini beda, ya 4 ini kan sebenarnya kan beda, beda materi yang akan mau, dihancurkan di lisosom.
ya. Cuma intinya kesamaannya keempat jalur ini nanti mereka ini bisa berfungsi dengan lead endosom, ya, lalu enzimnya aktif, ya, dan materi di dalamnya ini akan dihancurkan, seperti itu, ya. Nah, itu ya untuk lisosomnya. Nah, selanjutnya seperti yang kita sudah bahas di awal ya, jadi selain dari Golgi ya ke pembentukan lisosom itu juga ada jalur endositosis ya. Jadi dari bagian eksterior eksterior luar itu ada materi yang akan dibawa masuk ya. Itu nanti akan lalu lintasnya itu melewati beberapa kompartemen ya. Jadi bisa masuk ke endosom awal, endosom akhir, lisosom, ataupun bisa juga ditransport balik ya menuju ke Golgi. Tapi pada bagian ini kita melihat bagaimana mereka ini dari luar ya masuk itu bisa ke arah mana saja. Nah, contohnya di sini ya, kita lihat jadi seandainya apa namanya dari luar ya, jadi ada materi yang dibawa masuk ya. Jadi mereka ini akan bergabung ke endosom awal ya, early endosom. Jadi bentuknya ini agak tubular ya memang ya. Jadi ilustrasi di bukunya ini menggambarkan bahwa memang strukturnya ini agak tubular. Nah, jadi endosom awal ini bisa mengalami perjalanan ya, ya. Semakin mendekati bagian dalam sel yang lebih dalam, ternyata ini akan mengalami perubahan ya, ya. Perubahan hingga membentuk endosom akhir, ya. Kalau kita lihat semakin dia ini menjadi endosom akhir, ini kan berbeda ya strukturnya ya. Morfologinya ini kan lebih tidak tubular memang, ya, dalam maturasinya, gitu. Nah, dalam perjalanannya ini nanti si endosomnya ini dapat suplai ya, dapat suplai dari Golgi. Apa yang disuplai? Ya enzim-enzimnya ya. Jadi lisosom itu nanti kan ujungnya kan butuh enzim ya. Nah, enzimnya ini kan datang dari si Golginya, ya. Jadi dimasukkan dari Golgi ke endosom dulu, seperti itu, ya. Dan ini panahnya bolak-balik ya, jadi bisa ada yang di-recycle ya. Jadi dari endosom bisa kembali ke Golgi, gitu. Nah, nanti ketika sudah menjadi endosom akhir, yaitu bisa berfungsi dengan lisosom seperti yang saya jelaskan tadi, membentuk lisosom, ya. Nah, nanti ketika materinya ini dalamnya sudah selesai dihancurkan, dia kembali kita sebut sebagai lisosom. Nah, uniknya dari lalu lintas ini kan yang di bagian paling kiri, itu ternyata dari endosom sendiri itu bisa ada proses recycle ya. Jadi mungkin aja ada protein-protein yang tadi dibawa, ini bisa di-recycle kembali lagi ke membran plasma, ya. Karena kan tadi dari proses dari luar, di-uptake, masuk. Itu kan ada protein yang dipakai ya pastinya ya untuk proses lalu lintasnya, itu bisa di-recycle kembali ke membran plasma, ya. Jadi tidak ada bukan hanya satu arah ya, jadi bisa bolak-balik memang transport vesicle ini. Nah, lalu kita lanjut. Nah, di bagian ini kita lihat transport yang berlawanan dengan tadi ya. Tadi kan endositosis jadi dari luar masuk ke dalam. Tapi kalau eksositosis ini dari dalam keluar ya. Jadi tujuannya ini mengeluarkan suatu protein ke bagian eksterior sel ya. Jadi secara umum dari RE akan dibawa ke Golgi ya. Dari Golgi ke bagian luar ya. Tentu saja menggunakan perantara vesikel ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi sebelah kiri ini kan RE ya. Nanti RE akan tapi tidak tergambar ya. Jadi RE ini akan nyumbang ke Golgi ya. Menyumbang protein ke Golgi lewat vesikel. Nah, nanti di Golgi ini kan banyak prosesnya ya. Salah satunya modifikasi protein ya.
bisa ditambah misalnya gugus gula. Nah, nanti ya dari si Golgi dia ini akan menghasilkan vesikel yang akan fusikan ya dengan membran plasma. Jadi ketika vesikelnya ini berfungsi dengan membran plasma, bagian dalamnya itu bisa keluar, ya. Jadi disekresikan keluar sel. Jadi di sini kan terlihat ya ada protein warna biru itu akan disekresikan, ya. Selain yang disekresikan, itu kan sebenarnya kalau kita lihat kan di sini ada protein di membrannya ya. Jadi di protein di membrannya ini akan menjadi transmembran di membran plasma, ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, jadi yang dipindahkan itu kan tidak cuma bagian dalamnya, tapi protein di membrannya itu juga ditransport. Nah, bagian yang sebelah atas ini ada istilah ini ya, jalur yang sifatnya konstitutif ya, warnanya ungu ya. Jadi kalau konstitutif itu kan artinya dilakukan terus-menerus ya. Ya, jadi tanpa dilakukan pemberian sesuatu, prosesnya ini terjadi terus. Jadi bagian atas ini menggambarkan, oh misalnya dia ini akan menghasilkan apa namanya fenomena transport protein itu tidak perlu diatur lagi, jadi terus dikeluarkan, ya. Jadi konstitutif. Sedangkan bagian bawah itu bisa misalnya transportnya ini regulated ya, jadi diatur. Jadi contohnya, misalnya ketika dari Golgi, nanti protein yang warna merah ini kan keluar ya, budding, membentuk vesikel. Nah, nanti si vesikelnya ini berhenti ya di sini ya, terhenti ya. Ya. Jadi dia ini belum mau keluar ya, belum mau berfungsi dengan membran untuk mengeluarkan. Jadi dia ini membutuhkan adanya sinyal dari luar. Jadi misalnya di sini sinyal hormon ataupun neurotransmitter ya. Jadi sinyalnya ini akan menghasilkan transduksi ya, menghasilkan suatu perintah yang bisa membuat vesikelnya ini bergabung dengan si membran plasma, ya. Nah, yang bawah ini regulated, ya fungsinya apa? Jadi dia ini hanya mau dikeluarkan kalau kondisi tertentu. Misalnya, contoh yang terkenal pelepasan neurotransmitter ya. Di materi SMA itu kan neurotransmitter dikeluarkan ya ketika adanya lonjakan ion kalsium ya. Jadi ion kalsium masuk ya, nanti vesikel yang membawa neurotransmitter itu akan berfungsi dengan membran, keluar isinya neurotransmitter ya. Selain contoh itu banyak ya, misalnya kasus hormon ya. Jadi misalnya hormon ADH, vasopresin. Itu kan kalau misalnya selnya ini dapat perintah ADH, ya, sel tubulus ginjal itu akan membuat vesikel yang membawa protein transport itu berfusi, ya, berfusi dengan si membran plasmanya. Jadi kalau kasusnya vasopresin, itu vesikelnya itu nanti membawa ini ya, protein transport ya di sini. Jadi dia berfusi, nanti gabung di sini. Ya. Jadi protein transportnya nanti akan ada posisinya di sini. Gitu. Jadi misal contoh kasusnya tadi ya, jadi vasopresin bikin nanti ada protein transport aquaporin ya. Gitu ya. Jadi ini cerita kasus kalau misalnya dia ini mau mengeluarkan suatu protein ya dari posisinya dari Golgi keluar. Ya. Jadi di sini tadi kita sudah melihat beberapa contoh lalu lintas ya, bagaimana proteinnya itu bergerak di dalam sel menggunakan perantara vesikel. Oke, jadi sekian, semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman.